Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Sore, Ibu. Selamat. Selamat sore. Ya, sore. Saya akan absen aja ya. Ini ada 2 kelas ya. Saya gabungkan dengan yang hari Sabtu kan ya. Ada sekitar 38. Ini 38 tuh berarti sudah dengan yang kelas besok Sabtu atau kan gimana ya? Iya, Bu. Sama kelas yang Sabtu. Oke. Oke, hadir semua atau saya harus absen satu-satu? Coba PJ yang kelas hari Jumat tolong dicek ya. Hadir semua apa tidak? Kemudian yang PJ kelas hari Sabtu hadir semua atau tidak? Berapa jumlah totalnya? Nanti saya hanya cek jumlah partisipan aja. Tolong dibantu ya. Udah nyuci. Gimana? Siapa PJ kelas Jumat tuh ya? Saya lupa namanya. Kayaknya Bu, tapi belum bergabung. Belum bergabung. Kok ada 53? Di daftar hadirnya hanya 38. Kalau kelas sore kita 24, Bu. Kemudian ada yang pindah dari kelas pagi, Bu. Jadi kalau rek 2 itu bisa pindah yang pagi ke sore, Bu. Oh gitu. Oke, berarti saya absen aja ya. Dia Ayu Primastuti. Sarah Fauzia. Sarah hadir. Hadir, Bu. Anita Rahman Pertiwi. Anita Rahman Pertiwi. Belum ada ya. Sylvia Yuni Trianingsih. Hadir, Bu. Mala Ibu Anita Komalas. hadir. Oke, Anita hadir. Mala Komalasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Muhammad Romli. Belum ada. Yulita. Yulita. Yulita tidak ada. Anissa Rahman Apriliani. Hadir, Bu. Oke, Yusnia Rahmayani. Hadir, Ibu. Ravelina Endi Pratiwi. Bu. Lulu Ilmaknun. Hadir, Bu. Septi Berta Kristina. Hadir, Bu. Belum. Oh, hadir. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayo dia Al-Zahra. Belum ada. Roida Hotmauli Simorangkir. Hadir, Bu. Oke. Fahmi Rizky Fadilah. Belum ada. Florita Ningsi Boru Sibuya. Hadir, Bu. Ananda Sela Rahayu. Hadir, Bu. Putri Lestari Junaidi. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Belum ada. Azahra. Azara hadir, Bu. Oke. Arta Junita. Arta Junita. Belum ada ya. Azahira Salsabila Arif. Azahira Salsabila Arif belum ada. Tabungan hadir, Bu. Siapa? Azahira hadir. Azahira hadir. Hadir. Oke, Salsabila Wahyuning Tias.
Hadir, Bu. Ananda Maharani, Hadir, Bu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani. Belum ada. Septia Wafa Khairiyah, Hadir, Ibu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra. Belum ada ya. Ilmi Aulia Robbani, Selinia Melinda. Hadir, Bu. Arta Junita hadir, Bu. Ya, sebentar nanti saya ulang lagi ya. Kita melanjutkan dulu. Silvi Nuraini. Hadir, Ibu. Oke. Anita Hayatun Nufus. Hadir, Bu. Anita. Deborah Erma Kusumawati. Deborah? Belum ada. Tadi siapa? Hadir, Bu. Deborah. Oh, Deborah hadir. Tadi siapa yang belum hadir? Yang baru Arta, hadir? Bu. Arta Junita. Siapa? Harta. Yulita bukan ya? Hadir, Bu. Yulita hadir. Ibu, ayo Muhammad. dia hadir, Bu. Oke. Ibu, maaf nih ya hadir. Iya, sebentar. Ayo dia hadir, dia. Bu. Iya, ayo dia sudah. Fahmi Rizky Fadilah. Fahmi Rizky Fadilah. Belum ada ya. Nia Febriana ada ya tadi ya? Kak Fahmi ada, Bu, lagi di jalan katanya. Oh, Dan Fahmi ada. Arta Junita? hadir. Oke. Jadi Nia Mulyani. Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Romli belum ada ya? Hadir, Bu. Muhammad Romli, Bu. Oke. Kemudian siapa yang belum ada di absen? Saya tulis. Siapa yang belum saya absen? Saya tulis saja namanya. Atau tidak perlu? Oke, nanti komen aja ya atau di japri aja lewat PJ-nya ya. Baik, kita lanjutkan ini kimia medisinal ya. Yang ketiga. Ini suara saya berisik nggak sih? Iya sih, Bu. Tapi Cukup sempat jernih. kecil. Oh, kecil. Sekarang udah normal sih, Bu. Oh, kecil. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. tunggu. Sudah.
Oke, Sudah, kita Ibu. mulai ya. Jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang hubungan struktur dengan aktivitas untuk obat antibiotik. Baik, aktivitas biologi ini di awal saya sudah cerita ya bagaimana kemudian aktivitas biologi dari suatu obat bisa muncul setelah proses interaksi. Jadi pertama, senyawa obat akan berinteraksi dengan reseptor target tubuh atau dengan bagian tubuh tertentu, reseptor ya kita sebut. Kemudian kalau interaksinya itu berhasil, maka dia akan memunculkan aktivitas biologi tertentu. Itu sudah saya jelaskan di awal. Interaksi ini ditunjang oleh apa saja? Bagaimana suatu senyawa bisa berinteraksi dengan reseptornya? Itu tergantung pada spesifitas sifat fisika kimia. Dan ini kaitannya sangat komprehensif. Kalian perlu mempelajari kimia organik yang tinggi, gitu ya, karena berkaitan dengan struktur fisika kimia yang saya sebutkan kemarin, dari mulai resonansi, dari mulai struktur primernya, dari mulai konformasinya, dari mulai polaritas dan sebagainya. Banyak hal yang berkaitan dengan sifat fisika kimia yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana cara interaksi senyawa tersebut dengan reseptor. Di satu sisi, jika interaksi senyawa aktif dengan dengan reseptor yang sudah cocok, bisa jadi konformasinya itu berubah. Jadi konformasinya ini kalau dulu kan ada teori lock and key gitu ya, pernah dengar ya, enzim dan substratnya ada lock and key, ada antigen antibody gitu. Kemudian pada perkembangannya ini diketahui, perkembangan pengetahuannya kemudian itu diketahui bahwa ternyata lock and key-nya itu tidak statis gitu. Jadi tidak seperti kunci dan lubang kunci yang kalau masuk secara kaku statis gitu ya sudah gitu, kalau tidak masuk tidak. Tapi ternyata dinamis. Jadi ada melibatkan fleksibilitas dari kedua struktur, entah itu struktur lubang kuncinya ataupun struktur kuncinya yang kemudian masing-masing akan saling beradaptasi gitu ya, memiliki sifat fleksibilitas yang kemudian membentuk satu kompleks kompleks yang kuat gitu, yang konformasi yang tepat gitu, konformasi yang klik gitu ya. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa aktivitas obat dan obat itu akan berhubungan dengan sifat fisika kimianya yang merupakan fungsi dari struktur gitu ya. Karena tadi yang saya bilang bahwa aktivitas akan muncul setelah ada interaksi gitu ya. Ini mungkin gambarannya ketika ada senyawa obat, reseptornya kita bayangkan secara statis seperti ini, tapi kemudian kompleks yang terjadi ini akan memunculkan adanya aktivitas adaptif atau perubahan konformasi, fleksibilitas konformasi, yang kemudian setelah ini terjadi, kompleks ini terjadi, dia akan menghasilkan respon farmakologi, respon efek farmakologi. Apa itu antibiotik gitu ya? Antibiotik adalah senyawa kimia yang khas dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan spesies atau organisme lain. Tapi sekarang beberapa antibiotik ini didapatkan dari tanaman tinggi atau hewan. Jadi memang dalam historinya, perkembangannya, antibiotik ini biasanya diproduksi dari isolasi dari metabolit makhluk hidup lain atau mikroorganisme lain gitu ya. Bisa jadi dari tanaman juga atau dari tadi jamur atau mikroorganisme lain yang kemudian punya efek menginhibisi, punya efek menghambat proses penting dalam kehidupan satu mikroorganisme lain, yang akhirnya akan menyebabkan, kemarin saya sampaikan, ada yang sifatnya bakteriostatik, ada yang sifatnya bakterosid, mematikan atau menghambat pertumbuhan, jadi bakteriostatik gitu. Kalau dari tanaman ada nggak sih antibiotik? Banyak ya. Buktinya apa? Kalau kalian coba bicara dengan orang tua atau dengan nenek buyut kalian, mungkin kalian akan mendapatkan informasi beberapa tanaman yang biasa mereka gunakan untuk mengobati luka gitu ya, untuk sariawan gitu. Itu kan semuanya antibiotik karena memang eh, apa yang ingin diusahakan adalah penghilangan dari mikroorganisme itu supaya sembuhnya itu ya. Jadi kalau misalkan luka itu kan supaya tidak berkembang menjadi sepsis atau menjadi luka yang lebih berat, maka dia diberikan antiseptik. Karena yang membuat luka menjadi lebih berat adalah pertumbuhan mikroorganisme di situ, gitu ya.
Nah, ini beberapa sumber-sumber antibiotik. Ini ada dari golongan actinomycetales gitu ya, jamur. Ini dari jamur, dari tanaman tinggi juga ada. Kemudian dari Eubacteriales, dari golongan Bacillus. Dari hewan juga ada, dari Pseudomonales atau dari spesies Pseudomonales dan dari ganggang atau lumut ya. Jadi pengelompokannya kemudian antibiotik yang banyak ragam ini dikelompokkan berdasarkan apa saja? Pertama berdasarkan spektrum aktivitasnya. Yang dikatakan spektrum aktivitas itu adalah cakupan dia bisa menghambat pertumbuhan satu jenis atau banyak varietas mikroorganisme. Kemudian tempat kerjanya. Tempat kerjanya di mana nih? Di bagian sel mikroorganisme yang mana gitu. Dan terakhir dari struktur kimianya. Jadi ada tren beberapa struktur kimia. Misalkan ada quinolon gitu ya, kalau kalian pernah dengar, atau golongan amoksisilin gitu. Nah, ini backbone strukturnya itu biasanya dijadikan sebagai spesifik struktur activity gitu yang kemudian pada pengembangannya peneliti itu hanya merubah sedikit bagian dari backbone ini supaya kinerjanya lebih baik atau efek sampingnya lebih rendah. Ini penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitas. Ada yang kita katakan spektrum luas. Kenapa? Karena dia bisa membunuh mikroorganisme termasuk gram positif maupun gram negatif. Ini ada contoh-contoh obatnya. Kalian ada nggak yang bisa memberikan informasi atau membantu saya menerangkan apa itu gram positif dan gram negatif? Ini gram positif, gram negatif ini pengelompokan apa ya? Bakteri ya, Bu? Bakteri, iya betul. Ada bedanya ya, kenapa kemudian dibilang gram positif ataupun gram negatif ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Tapi ini memang jenis-jenis mikroorganisme, pembagian mikroorganisme. Jadi penyakit-penyakit yang menginfeksi itu bisa disebabkan oleh infektor dari golongan bakteri gram positif ataupun gram negatif. Kemudian yang kedua ada golongan antibiotik yang aktivitasnya ini lebih dominan terhadap bakteri gram positif atau yang hanya terhadap bakteri gram negatif saja atau yang lebih berkaitan dengan Mycobacteria. Ini kemarin saya sudah jelaskan minggu lalu ya, obat-obat yang menghambat kerja Mycobacterium. Nah, ini termasuk antibiotik juga. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Anti anti apa kemarin saya kemarin eh, materi kita apa ya? Anti infeksi ya. Antimikroba, Bu. Ya, itu kan termasuk antibiotik juga, termasuk mikroorganisme juga gitu. Jadi sebetulnya pertemuan pertama dan kedua ini masih berkaitan. Kemudian yang juga aktif terhadap jamur gitu ya, anti jamur atau yang berkaitan dengan neoplasma atau cancer gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian neoplasma atau cancer ini kita golongkan ke dalam antibiotik juga gitu. Ada yang bisa komentar nggak? Mungkin ada yang punya insight atau ada yang pernah membaca atau yang punya pengetahuan atau yang senang mengulik-ngulik seperti ini gitu. Kenapa cancer ini kita kita golongkan sebagai antibiotik juga? Ada yang bisa jawab? Nanti dicari aja ya. Oke, sekarang berdasarkan struktur kimianya. Ada apa saja? Banyak ya. Ada turunan antibiotik beta-laktam. Kenapa dibilang beta-laktam? Karena memang struktur backbone-nya beta-laktam. Ada ampenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, polipeptida, linkosamid, banyak gitu. Kelompoknya banyak. Kenapa berkembang menjadi kelompok-kelompok yang besar ini? Yaitu tadi perjalanannya ya. Jadi antibiotik ini memang efek sampingnya atau apa namanya efek terapinya itu biasanya berdekatan dengan efek sampingnya. Jadi efek sampingnya cukup besar untuk tubuh manusia karena dia biasanya kan bekerja pada
sel mikroorganisme lain, which is yang sel mikroorganisme itu mungkin dengan sel tubuh kita yang normal ini juga tidak terlalu beda. Jadi artinya ada potensi bahwa ada resiko bahwa si obat ini juga bisa bekerja terhadap sel-sel normal. Dan itu menimbulkan efek samping yang cukup kuat gitu, cukup keras. Nah, karenanya para peneliti itu, pada ilmuwan itu mencoba mengurangi efek samping dengan mengembangkan memodifikasi struktur yang ada itu dengan sedikit perubahan, harapannya efek sampingnya lebih turun gitu, efek sampingnya lebih rendah atau aktivitasnya jauh lebih besar. Sehingga dosis yang diberikan tidak perlu banyak gitu ya. Kalau misalnya suatu obat punya efektivitas yang cukup tinggi, dia tuh pasti dosisnya itu tidak perlu banyak gitu karena memang kerjanya efektif. Lain halnya ketika efektivitas pengobatannya tidak cukup baik, maka biasanya diperlukan dosis yang besar untuk mengimbangi, memunculkan efek terapinya secara signifikan. Nah, dengan menambahkan dosis itu akan memperberat toksisitasnya gitu ya. Jadi ada Windows terapinya gitu yang itu which is bisa lebar atau bisa pendek, bisa sempit tergantung pada senyawanya dan toksisitasnya. Dan kita bermain di situ gitu ya. Jadi bagaimana efektivitas pengobatan dan resiko efek sampingnya bermain di daerah situ. Kita coba pelajari satu persatu ya, antibiotik beta-laktam itu apa. Ini kalian harus hafal strukturnya ya, struktur beta-laktam itu seperti apa. Karena kan kita akan belajar spesifik struktural. Jadi backbone atau struktur spesifik dari senyawa kimia itu berkaitan dengan golongan tertentu gitu ya. Jadi ada beta-laktam. Ini termasuk antibiotik yang lama banget, yang buhun gitu, yang nenek moyangnya gitu ya. Dia di sini disampaikan pertama kali ditemukan, tapi sampai sekarang cukup banyak masih digunakan gitu ya dengan beberapa variasi. Kemudian ini contoh beta-laktam ada apa saja? Penisilin, cephalosporin, beta-laktam non klasik ini nama-namanya, atau masih golongan kecilnya juga gitu ya. Karena penisilin setahu saya juga ada banyak macamnya gitu ya. Kemudian turunan penisilin. Nah, kita biasanya menyebut senyawa-senyawa modifikasinya itu dengan turunan penisilin. Jadi kalau backbone-nya penisilin, backbone-nya tadi beta-laktam. Jenis beta-laktamnya ada penisilin, ada cephalosporin, dan ada non-klasik yang lainnya. Nah, penisilin ini punya kelompok lagi nih. Punya turunannya lagi, punya modifikasinya lagi gitu ya. Ini biasanya kita gunakan untuk pengobatan infeksi bakteri gram positif dan gram negatif, berarti termasuk dalam spektrum luas. Kemudian cephalosporin ini biasanya atau efektivitasnya digunakan kepada bakteri gram negatif atau turunan Staphylococcus yang kemudian tidak tahan dengan penisilin atau sudah tidak mempan lagi gitu ya dengan penisilin. Atau beta-laktam non klasik ini ada biasanya untuk bakteri gram negatif. Jadi untuk turunan beta-laktam ini yang memiliki kinerja spektrum luas tuh hanya penisilin. Yang lainnya sifatnya lebih pada spektrum sempit atau tertentu ya, yaitu gram negatif. Dua-duanya gram negatif, baik itu turunan cephalosporin maupun turunan beta-laktam non klasik. Bagaimana si antibiotik turunan beta-laktam ini bekerja mekanismenya? Ini pertama dia bekerja, kita harus mempelajari dulu bagaimana sel bakteri itu gitu ya. Kalau kita pengen tahu bagaimana dia bekerja, bagaimana suatu obat bekerja, maka kita harus pelajari dulu bagaimana sebetulnya natural atau struktur normal dari sel bakteri yang target kita gitu ya. Yang pertama dia punya dinding sel bakteri. Dinding sel ini adalah struktur yang kompleks dan berfungsi terutama sebagai selubung untuk melindungi protoplasma dan memberikan karakteristik bakteri. Komposisi struktur polimer dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan bakteri gram negatif. Ini salah satu perbedaan tadi yang saya tanyakan di awal. Bedanya bakteri gram negatif dan positif itu apa? Jadi salah satu pembedanya adalah ada atau tidak adanya dinding sel gitu ya. Dinding sel itu bagian terluar yang kemudian melindungi inti sel dan protoplasma. Apa komponen utama pada dinding sel? Itu adalah peptidoglikan, satu makromolekul protein
yang kemudian memainkan peran yang penting untuk kehidupan bakteri karena dia seperti barier awal untuk barier awal pertahanan hidup mereka gitu ya, peptidoglikan ini. Nah, peptidoglikan ini eh, banyak terkandung di dinding sel dan ketika ada satu obat yang berinteraksi dan merusak peptidoglikannya, maka apa yang terjadi dinding selnya akan hancur dan selnya akan kolaps. Jadi ada beberapa obat turunan beta-lactam ini yang kemudian bekerja dalam menghambat biosintesis peptidoglikan. Jadi dia mempengaruhi proses metabolisme tubuh dari selnya dengan cara menghambat biosintesis peptidoglikan. Ketika peptidoglikannya tidak bisa dibentuk, tidak ada, maka kan otomatis dindingnya juga tidak sempurna ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dinding selnya tidak kuat dan akhirnya selnya akan mengalami kematian. Jadi karena struktur peptidoglikan ini menjadi penting, dia sebagai rangka dasar. Karenanya kalau kita menghambat proses biosintesis peptidoglikan, otomatis pertahanan dari sel yang diserangnya ini juga tidak cukup baik ya, sehingga akan terjadi kematian sel. Nah, apa saja yang dimunculkan dari mekanisme kerjanya ini, bagaimana dia menghambat atau mematikan bakteri gitu ya. Ada beberapa efek antibiotik beta-lactam terhadap bakteri. Yang pertama, menghentikan pertumbuhan bakteri. Bagaimana caranya? Dia menghambat biosintesis peptidoglikan. Itu tadi ya, diingat. Beta-lactam ini menghambat biosintesis peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan? Bagian dari struktur dinding dinding sel gitu ya. Kemudian yang kedua, dia menurunkan kelangsungan hidup kultur. Dan yang ketiga, membuat sel menjadi lisis. Ketika pertahanannya tidak ada, sel akan lisis. Kalau mikroorganisme sel tunggal itu dia punya punya mekanisme lisis ya, membunuh dirinya sendiri gitu ya. Ketika kondisi tidak nyaman, dia akan melakukan lisis. Kemudian hal lain yang diperhatikan adalah bahwa ternyata ada enzim yang bisa menginaktivasi antibiotik beta-lactam. Itu disebut beta-lactamase. Jadi bakteri-bakteri gram negatif tadi ini itu punya enzim beta-lactamase yang ada di dalam protoplasma atau periplasma. Satu posisi yang strategis karena harus dilewati oleh antibiotik beta-lactam sebelum mencapai sasaran. Jadi tadi beta-lactam masuk, mengintervensi dinding sel, masuk ke dalam sel, kemudian melewati periplasma, dan pada saat melewati ruang periplasma ini, enzim beta-lactamase ini bekerja menghambat kinerja dari beta-lactam. Dia merusak struktur senyawa beta-lactamnya. Sehingga beta-lactamnya sudah hilang atau tidak aktif lagi ketika sesaat sebelum mencapai sasaran. Jadi obatnya tidak efektif ya. Baik, contohnya apa? Turunan penisilin gitu ya. Ini mana struktur beta-lactamnya ada yang di tengah. Ini ada kursor saya terlihat tidak? Lihat Ibu. Oke. Ini tadi ya struktur beta-lactam. Ada lakton, oksigen, 4, 1, 2, 3. 3 ya. 3 karbon dan 1 N. Ini bagaimana sejarahnya? Penisilin ternyata diproduksi dari berbagai jenis jamur ya, ada Penicillium notatum dan sebagainya. Ini termasuk antibiotik yang paling lama juga sejak 1928, bayangkan ya. Sudah lebih tua dari umur saya malah. Kemudian struktur dasar penisilin ini ada cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-lactam. Ini cincin thiazolidin dan ini cincin beta-lactam. Jadi masih golongan beta-lactam ya penisilin itu, tapi kemudian dia punya struktur kompak thiazolidin ini. Jadi nanti turunan penisilin itu akan seperti ini nih. Cincin-ininya tidak hilang. Cincin tengah ini thiazolidin dan beta-lactamnya ini tidak akan hilang sebagai backbone utama. Yang biasanya diubah-ubah adalah cincin samping atau alkil samping. Ini yang disebut R ini. Ini mewakili gugus alkil dan ini perubahannya di sini. Dia nanti bisa dibentuk jadi alkil panjang atau dia dibikin fenil atau dia dibikin siklo gitu ya atau bikin apapun gitu ya atau bikin rangkap dan sebagainya. Ini modifikasi yang dilakukan.
Ya, dan kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin diberi nama dengan 6 amino penicillinic acid. Nah, ini namanya nih 6 amino penicillinic acid. Jadi gugus thiazolidin dan beta laktam yang berdekatan ini kemudian diberi nama 6 APA yang singkatan dari amino penicillin acid. Ini backbone utama dari penicillin. Jadi kalau saya tanya gugus fungsi utama dari turunan penicillin apa? Kalian akan menjawab ini apa gugus ini cincin beta laktam dan cincin apa tadi thiazolidin Iya, ya. Oke, ini struktur penisilin. Ini yang digambarkan adalah struktur R-nya yang tadi disampaikan di sebelah itu. Ini ya struktur R-nya. Berbagai macam penisilin itu berkaitan dengan perubahan struktur R ini. Ada penisilin G, penicillin, ini nama-nama kimianya. Silakan kalian menghafalkan boleh gitu ya, nggak dihafalkan pun selama tahu bagaimana cara melihat referensinya ya nggak apa-apa, karena agak susah menghafalkan ini. Tapi kalaupun dihafal lebih bagus. Tidak dihafal pun yang penting tahu kemana mencarinya, ke referensi mana mencarinya gitu ya. Oke, bagaimana sifat-sifat penisilin? Pertama, dia menghambat atau membunuh patogen jelas ya, karena kan dia sifatnya sebagai antibiotik. Tapi yang menjadi khas adalah tanpa merusak inang. Jadi tidak merusak inang-inang itu siapa? Orang yang terkena infeksinya gitu, itu hostnya. Jadi dia cukup spesifik kerjanya pada patogennya saja tanpa memberikan efek perusakan pada sel normalnya, sel normal induknya. Yang kedua bisa bersifat bakteriosid atau dan bukan bakteriostatik. Jadi penisilin ini bakteriosid, jadi langsung mematikan ya. Bakteriosidal itu berarti mematikan. Kalau bakteriostatik itu kemarin apa? Kemarin saya bilang apa? Perbedaan Menghambat. bakteriosid dan bakteriostatik menghambat pertumbuhan lanjut ya. Jadi dia akan ada dalam bentuk dorman. Kemudian sifatnya berspektrum luas. Ini tadi sudah disampaikan, dia menghambat gram positif dan gram negatif. Kalian ingat, di golongan beta laktam yang punya spektrum luas hanya penisilin. Dua golongan lainnya itu sifatnya spesifik gitu ya, selektif atau spektrum sempit. Hanya berkaitan dengan bakteri gram negatif saja. Kemudian tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalimat-kalimat ini diperoleh dari penelitian. Orang mengembangkan obat itu sudah dengan rangkaian fase-fase penelitian dari mulai praklinik sampai klinik. Kliniknya pun ada tahap 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada macam-macam. Sehingga bisa dimunculkan karena pada saat klinik itu dilakukan penggunaan dalam jangka waktu yang lama, jadi kita bisa melihat ada nggak sih efeknya pada penggunaan waktu jangka yang lama. Ternyata untuk penisilin ini tidak ada katanya. Dan juga tidak bersifat alergenik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, dia cukup aktif dalam berbagai bagian dari sel, mau dalam plasma, cairan badan, atau eksudat itu dia tetap aktif. Dia larut di dalam air dan bersifat stabil. Ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk formulasi bahwa dia larut di dalam air dan bersifat stabil. Kemudian daya kerjanya cukup baik, cukup cepat untuk dicapai, dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Jadi level batas bakteriosidnya itu di dalam tubuh akan cepat tercapai, tapi juga dapat bertahan untuk waktu yang lama. Oke, berdasarkan aktivitas mikrobiologi mikobanya, klasifikasi turunan penisilin ini dibagi menjadi 5 kelompok nih. Ada penisilin G dan penisilin V gitu ya. Dan ini pun jenis-jenis penisilin ini itu sejalan dengan semakin berkembangnya penelitian tentang penisilin ya. Jadi bukan hanya sekedar nama-nama atau mitoproduk gitu, tapi sudah dengan rangkaian uji yang sama dengan penisilin. Jadi dia akan melewati rangkaian uji praklinik, klinik dan sebagainya yang sama dengan yang dilakukan pada saat dulu mereka mengirimkan sampel, maksudnya mengirimkan apa namanya? Saya jadi lupa ya. Ya intinya begitu ya. Jadi turunannya itu dibagi 5 dan ini berdasarkan pada perkembangan penelitian gitu ya. Intinya sih semua penelitian itu intinya ingin mendapatkan efek manfaat obat yang lebih tinggi dengan menurunkan atau menekan kemunculan efek sampingnya ya.
Ini sampai disebutkan ada grup penisilin baru gitu. Ini pasti ada perubahan apa namanya struktur molekulnya, tapi sejauh mana perubahannya signifikankah atau hanya sedikit bagian saja itu yang kemudian mungkin kalau kalian tertarik kalian harus lihat satu-satu eh, struktur organismenya, struktur kimianya. Baik, selanjutnya adalah tidak resisten. Dia masih sensitif terhadap enzim penisilinase, enzim beta laktamase, yaitu enzim yang dihasilkan oleh bakteri untuk merombak cincin beta laktam. Tadi yang disampaikan ya enzim beta laktamase itu dia bekerja membongkar atau merusak cincin beta laktam. Bagian penting dari struktur golongan penisilin yang mempengaruhi interaksinya dengan reseptor gitu ya. Jika cincin beta-laktam yang ada pada antibiotik rusak, maka AB beta-laktam itu resisten terhadap bakteri. Maka antibiotik beta-laktam itu resisten terhadap bakteri. Karena memang daya kerjanya itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas, oleh struktur itu ya, struktur si, apa namanya, si beta-laktamnya. Jadi kalau beta-laktamnya rusak atau hilang ya sudah. Aktivitasnya juga berkurang gitu, hilang. Ini ciri selanjutnya. Beberapa penggunaannya itu biasanya terhadap golongan Staphylococcus dan Streptococcus gitu ya. Ini bakteri Gram negatif. Pada slide selanjutnya ini kita membicarakan apa sih sebetulnya yang mempengaruhi kestabilan dari penisilin. Penisilin ini punya aktivitas yang sudah cukup bagus, dan spektrumnya luas gitu ya, kemudian tidak berinteraksi dengan sel inangnya, sel hostnya, which is berarti itu efek sampingnya akan sangat rendah. Tapi kemudian cincin beta-laktamnya ini selain bisa dirusak oleh beta-laktamase yang ada di dalam periplasma si mikroorganisme gitu, juga dapat dirusak oleh asam lambung kita secara normal. Tubuh manusia punya asam lambung, menghasilkan asam lambungnya ini bisa memecah beta-laktam. Ketika asam beta-laktamnya rusak, struktur beta-laktamnya rusak, maka aktivitasnya pun akan jauh berkurang dan jauh menghilang gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Kemudian ya kita harus agak modif di formulasinya. Tahap selanjutnya formulasinya kita harus pastikan bahwa si sediaannya ini atau obatnya ini bisa tahan terhadap asam lambung dengan cara apa? Dibikin salut gitu ya, menghindari pecahnya tablet di dalam lambung yang kemudian akan mengakibatkan rusaknya cincin beta laktam. Ini salah satu turunan dari penisilin, ini ada aminopenisilin. Aminopenisilin termasuk di dalamnya adalah ampicillin, amoxicillin, dan talampicin. Mungkin yang lebih familiar amoxicillin ya, yang sering digunakan. Efektif untuk Picoba gram negatif seperti influenza, E. coli, dan Proteus mirabilis. Baik, selanjutnya ini masih golongan turunan penisilin, ada karboksipenisilin. Kalian bisa perhatikan, kalian bisa bandingkan strukturnya ya. Tidak perlu dihafal, sekali lagi kalaupun dihafal silahkan. Tapi yang jelas kalian tahu di mana bedanya dan apa kekhasannya gitu ya, dan bagaimana mekanismenya atau interaksinya dengan tubuh. Ini turunan penisilin yang lain, quinisidin, amidopenisilin, dan sebagainya. Aktivitas antibakteri golongan turunan penisilin itu ternyata bergantung pada keutuhan cincin beta-laktamnya. Tadi kita sudah jelaskan di awal. Ketika cincin beta-laktamnya rusak atau terbuka, ini aktivitasnya akan hilang. Karena ternyata mungkin mekanisme kerjanya sangat ditentukan oleh cincin beta-laktam ini. Kestabilan terhadap asam dan beta-laktamase tergantung pada struktur. Nah, modifikasi struktur kadang-kadang juga dibuat untuk menguatkan hal ini. Jadi beberapa struktur turunan penisilin, kalau nanti Bapak Ibu perhatikan, itu ada yang akan ada yang dibuat modifikasi dengan memberikan gugus fungsi yang luas atau besar gitu ya di cincin beta laktam. Harapannya apa? Harapannya untuk mengurangi space
serangan pada cincin beta laktam, sehingga apapun yang terjadi misalnya enzim laktamase ataupun apapun gitu itu tidak secara direct atau langsung memutuskan ikatan laktamnya. Jadi ada pengawalannya dulu gitu ya, biasanya berupa kasih struktur yang agak besar, misalnya turunan vanil gitu ya, yang ditempel di gugus area itu sehingga kan jadi struktur yang besar dan menutup cincin beta laktamnya gitu ya. Tuh, saya tadi sampaikan biasanya diberikan gugus bulky, namanya gugus bulky. Bulky itu besar, meruah, jadi dia besar menutup beta laktamnya. Tidak berikatan dengan beta laktamnya, tetap di sampingnya di gugus R-nya, tapi karena saking besarnya gambaran strukturnya sehingga menutup beta laktamnya. Atau yang lainnya memberikan gugus hidrofil nih, NH2, COOH, SO3H pada rantai samping. Kenapa? Karena untuk mempermudah cara dia menembus pori saluran protein membran gitu ya dari bakteri gram negatif. Nah, salah satu fungsi rantai samping tadi ini juga adalah selain mengurangi efek sampingnya juga memperluas spektrumnya. Jadi bisa jadi dengan adanya tambahan gugus NH2, COOH atau SO3H ini, maka kan polaritas strukturnya akan berubah, sifat fisika kimianya berubah. Jadi dia akan merubah mekanisme interaksi dengan senyawa yang lain, dengan reseptornya gitu ya, sehingga akan siapa tahu akan jadi memperluas spektrumnya. Jadi asalnya cuma terhadap bakteri gram negatif, tapi kemudian dengan modifikasi yang dilakukan itu bisa akhirnya bisa bekerja pada bakteri gram positif gitu, jadi memperluas spektrum. Ini mungkin kalian bisa baca sendiri ya bagaimana kemudian obat-obat turunan penisilin ini diatur cara pemberiannya berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan. Ini ada ampicillin, ada amoxicillin gitu ya. Turunan penisilin ada augmentin, improvox, timentin gitu ya. Ada ini kalian bisa baca. Ini sudah campuran nih amoxicillin dan asam clavulanat. Amoxicillinnya turunan penisilin, asam clavulanatnya jenis yang lain. Kenapa disatukan atau dicampur ini biasanya untuk memperluas spektrum kerja. Kalau tadi amoxicillin hanya bekerja pada gram negatif, maka ketika dicampurkan dengan asam clavulanat, ini dia bisa memiliki spektrum kerja yang lebih luas dengan tambahan pada bakteri gram negatif gitu. Itu misalnya. Atau ada lagi, ini sudah nama obat ya, Improvox, Timentin gitu ya. Semuanya campuran. Satu hal lagi yang biasanya diupayakan dari sebuah modifikasi atau eh, membentuk campuran obat ini, salah satunya adalah untuk mengurangi resistensi gitu ya. Tapi kan tadi disampaikan di awal kalau penicillin ini cukup kuat terhadap resistensi, artinya selama cincin beta laktamnya masih dapat dipertahankan, maka dia punya aktivitas yang kuat. Resistensi terjadi ketika si mikroorganisme target ini bisa memproduksi beta laktamase dan bisa merusak beta laktam yang masuk. Itu akan mengakibatkan, itu bentuk resistensinya. Jadi dia memetabolisme lebih banyak atau menyediakan lebih banyak enzim laktamase yang efeknya terhadap beta laktam adalah pengrusakan struktur ya. Next adalah turunan cephalosporin. Ini masih termasuk golongan beta laktam. Kita lihat bagaimana perbedaannya dengan gugus penisilin. Perubahannya di mana? Struktur dasarnya ternyata masih mirip penisilin, ada gugus tiazolidin, dan gugus beta laktam. Tapi kemudian ada simetris, ada kiralitas. Nah, ini berkaitan dengan stereospesifik ya. Jadi ada stereospesifik dari senyawa ini yang memungkinkan dia memiliki 4 isomer, 4 senyawa aktif. Kenapa? Karena ada 2 pusat atom asimetrik. 2 pusat atom asimetrik. Coba kita perhatikan mana yang pertama ini ya. Biasanya gampang teridentifikasi karena diberikan tanda atau penulisan yang berbeda. Ini C nomor 7 dan C nomor 6. Itu kiral, C kiral. Kenapa? Karena 4 cincinnya dia punya 4 tangan yang mengikat gugus yang berbeda-beda. Yang pertama dia mengikat gugus C6, yang kedua dia mengikat H, yang ketiga dia mengikat C,
8 karbonil ya. Kalau ini bukan karbonil, C6, kalau ini karbonil. Dan yang lainnya, satunya ada mengikat N. Ini ya. Jadi keempat tangan dari C itu tangannya 4. Keempat-empatnya itu mengikat atom yang berbeda-beda. Sehingga memungkinkan menjadi asimetris atau chiral atau stereospesifik. Dan dari sini bisa muncul 2 pangkat 2 pangkat N. 2 pangkat 2. Jadi 4 senyawa optis aktif. Ya, pertama kali dia diekstrak dari jamur Cephalosporium acremonium. Ini gambaran strukturnya. Nanti kalian perhatikan ya bedanya dengan turunan penisilin tadi di mana. Ini hubungan struktur dengan aktivitasnya. Biasanya modifikasinya terletak pada perubahan dari C3 dan C7. Perubahan alkil dari cincin C3 dan C7. Kemudian ada gugus pendorong elektron pada posisi 3. Coba kita amati. Di posisi 3, dia merupakan gugus pendorong elektron karena ada apa? Karena ada ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap meningkatkan resonansi sehingga kereaktifan cincin beta terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakterinya juga meningkat. Tadi beta-laktam itu dia mempengaruhi metabolisme peptidoglikan. Tingkat efektivitas dia mempengaruhi kerja peptidoglikan itu sangat dipengaruhi oleh strukturnya juga. Ketika beta-laktamnya ini diganding dengan struktur lain, yang kemudian menguatkan resonansi elektronnya, itu akan menjadikan posisi beta-laktam ini punya begini yang kuat. Kenapa? Karena dia punya daya aktivitas yang atau pertahanan diri yang kuat. Jadi misalkan beta-laktam sendiri itu dia kan mudah diganggu oleh laktamase. Tapi ketika dia berikatan dengan gugus lain yang kemudian mensupport, menguatkan beta-laktam, itu bisa jadi dia akan lebih tahan pada beta-laktamase gitu ya. Dan dengan begini, dengan bisa terhambatnya aktivitas perusakan beta-laktam, kan efektivitas terhadap untuk membunuhnya lebih bagus ya, lebih besar. Oke. Ada beberapa turunan cephalosporin generasi pertama. Ini dari cefalexin, cefadroxil, cefadrin. Kenapa dibilang generasi pertama? Kan memang ini yang dikeluarkan pertama kali gitu ya. Maksudnya yang diproduksi menjadi obat pertama kali. Contoh cephalosporin generasi pertama, ini ada cefadroxil, cefazolin, ada banyak macamnya gitu ya. Dosis oralnya cukup tinggi ya, 0,5 sampai 1 gram itu untuk obat cukup tinggi sebetulnya. 2 kali sehari. Kemudian ini penggunaannya, saya tidak akan membahas lama di sini. Ini juga untuk pemahaman kalian saja, modifikasinya ada di gugus fungsi yang mana saja, R1, R3, R7. Harapan saya sih kalian bisa menghafal backbone cephalosporinnya, sehingga bisa menerangkan biasanya atau yang sudah terjadi saat ini, yang sudah dilaporkan orang saat ini, modifikasi yang terjadi itu ada di gugus fungsi yang mana saja ya. Syukur-syukur tahu dengan namanya ya, tapi kalau tidak tahu dengan namanya dan dengan perubahan strukturnya, maka nggak apa-apa, cukup backbone-nya aja. Selanjutnya, ini cephalosporin itu sudah ada beberapa generasi gitu ya. Generasi ini berbedanya di mana? Tentu dari modifikasinya, tapi biasanya sih kaitannya adalah dengan efektivitas ya. Jadi biasanya generasi 3 itu generasi terbaru gitu ya, sudah dimodifikasi dan dilakukan orang dengan output perbaikan atau peningkatan efektivitas kerjanya. Ini generasi 3 ada ceftibuten, ceftizoxime gitu ya. Ini juga kayaknya penggunaannya belum banyak di kita ya. Yang paling sering itu cefixime gitu ya untuk spektrum luas. Kemudian ceftriaxone beberapa ada gitu ya. Cefadroxil yang lebih lama. Ini dosis penggunaannya sudah lebih mending gitu ya. 50 sampai 100 mg ini untuk cefixime.
Artinya efektivitasnya jauh lebih tinggi dibanding cefoverazone yang membutuhkan dosis lebih banyak 0,5 sampai 1 gram. Bahkan sudah ada generasi keempat ya, ternyata ada cefepime dan cefpirom, tapi mungkin penggunaannya belum familiar ya, mungkin untuk penyakit yang lebih berat. Ini contoh generasi keempat. Nah, kemudian kita mempelajari apa sih gugus-gugus penting dalam cephalosporin klasik yang terikat pada posisi C3. Nah, tadi kalau kalian bisa buka lagi backbone-nya, C3 itu ada posisi di mana, dan kalian coba bayangkan perubahan apa yang dilakukan gitu. Ada beberapa gugus-gugus penting yang kemudian diikatkan pada posisi C3 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas. Yang pertama disebut asetiloksimetil. Gugus ini akan dihidrolisis menghasilkan cephalosporin dengan efek antibakteria yang lebih rendah. Contohnya cefotaxim, cefacetril, cefalotin, dan cefapirin. Atau ada juga carmamoiloximetil. Ada lagi hanya metil, hanya modifikasi metil saja di posisi C3 gitu, yang lainnya biasa. Sementara carmamoiloximetil ini bisa jadi bulky ya. Yang lain juga mungkin sama. Ini juga beberapa modifikasi yang dilakukan di C7 dan mungkin jenis obatnya. Baik, turunan cephalosporin ini memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Tadi sudah jelas ya kalau Bapak Ibu, kalau kalian lihat di tabel yang saya tampilkan sebelumnya, itu ada perubahan R-nya, modifikasi di R-nya. C7, C3, dan C berapa satu lagi. Nanti dilihat lagi ya. Modifikasi bisa dilakukan di C7, di C3, ataupun di keduanya gitu ya. Tujuannya untuk memiliki sifat fisika yang lebih baik sehingga spektrum aktivitasnya akan lebih luas atau efektivitas pengobatannya lebih baik. Nah, satu hal yang penting kita bisa menetapkan atau memodifikasi gugus C3 ini dengan sebuah gugus pendorong elektron. Contoh gugus pendorong elektron gugus apa? Coba dipikirkan dulu. Contoh gugus pendorong elektron. CH3, CH, CH2, NH2, Bu. Gimana? Contoh gugus pendorong elektron kan, Bu. Apa? CH3, CH, CH2, CH2, NH2. Jadi C-nya apa N-nya? C-nya, Bu ya. C yang terikat pada N-nya. Jadi kalau sekarang ada N itu kan dia punya elektron bebas. Elektron bebas di N itu sifatnya pendorong apa penarik elektron? Maksudnya pendorong itu gimana ya, Bu? Kalau N itu kan banyak elektron bebasnya ya, Bu.
Halo Bu, ada suaranya Bu? Oh, maaf, maaf. Ini tadi sampai mana? Tadi suara saya hilang dari mana ya? Dari tadi ya. Oke. Terakhir itu yang apa? Gugus penarik pendorong Oke. elektron. Ya, ini berkaitan dengan gugus apa namanya gugus fungsi di struktur molekul ya. Ada C, ada OO itu O dan O, S, N gitu ya. Itu kan punya elektron bebas ya. Nah, dia itu punya sifat elektron negatif yang lebih bagus gitu. Nah, ketika dia punya sifat elektron negatif yang lebih bagus, maka dia itu bisa memberikan efek induksi pada atom-atom pada gugus fungsi di sebelah-sebelahnya. Bentuk induksinya itu bisa menarik elektron atau bisa mendorong. Mendorong artinya dia melepaskan elektron dari dirinya sendiri ke apa namanya ke gugus di sebelahnya. Tapi jangan dibayangkan perpindahan elektron secara literal ya. Ini lebih kepada efek radiasi atau resonansinya saja. Atau di satu sisi dia bisa menarik elektron, artinya dia bisa menarik elektron dari gugus-gugus fungsi di sebelahnya. Itu yang dikatakan penarik dan pendorong elektron. Dan ini berkaitan nanti dengan stabilitas. Jadi kalau misalnya ada eh, kalau misalkan OH2 ya, OH2 itu air, OH2 itu air, maka kita bisa berikan gambaran resonansinya kalau di O itu dengan delta negatif, artinya dipolnya lebih negatif, dan apa namanya H itu dipolnya lebih positif. Tuh, nanti kita harus pelajari lagi ya ini karena ini sebetulnya kimia organik nih, bahasannya agak lebih panjang. Kalau kalian eh, tertarik, ini bisa dipelajari di kimia organik, pada eh, efek induktif pada atom kimia, pada senyawa kimia gitu ya. Jadi efek induktifnya ini berkaitan dengan gugus posisi tertentu. Tapi yang dominan itu NS dan O yang punya elektron bebas. Dia punya spesifik apa namanya efek induksi tertentu gitu ya. Misalkan kalau alkil itu C gitu ya. Dan ini pun sifatnya tidak akan akan relatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada punya gugus C berikatan dengan O atau C dengan H, maka eh, H ini akan lebih banyak menarik elektron dari C dibandingkan C ke H. Jadi relatifnya seperti itu. Pasangannya C berikatan dengan H, maka untuk ikatan ini saja itu relatifnya itu adalah H akan lebih menarik elektron dari C. Tapi ketika si C ini berikatan lagi dengan sesuatu yang lain, maka ini akan muncul efek tarik-menarik yang berbeda lagi. Gitu ya. Jadi sifatnya relatif dengan tetangga sebelahnya. Kalau tadi disebutkan CH2, berapa tadi contohnya? CH3, CH2, NH2 gitu. Iya Bu. Nah, itu kan ada C yang berikatan dengan N. Maka si C-nya ini akan lebih positif dibanding N. Karena ketarik. Jadi si N ini akan apa namanya menarik atau mendorong. Mendorong Bu. Mendorong ya. Dia lebih cenderung untuk memberikan elektronnya gitu ya kepada N. Karena si N kan muatannya negatif ya karena dia punya elektron bebas ini, jadi seolah-olah kelebihan elektron dia akan meminta positif dari sebelahnya. Ini nanti coba dipelajari lagi ya. Saya juga takut keliru apa namanya untuk prinsipnya induksi penarik dan pendorong elektron ya. Nanti mungkin minggu depan saya coba carikan yang lebih bisa menggambarkan lebih baik ya. Oke. Ini sudah umum ya, bahwa ketika kita melakukan modifikasi struktur suatu obat, maka aktivitasnya bisa ada dua kemungkinan. Bisa lebih aktif atau tidak aktif, 50-50 itu sudah lumrah ya. Namun memang orang ketika merancang obat baru pasti begini gitu awalnya.
dia akan melakukan modifikasi struktur dari struktur yang sudah ada gitu, karena kan tidak akan lebih besar effortnya ketika dia benar-benar memunculkan yang baru, akan lebih sedikit effortnya hanya dengan memodifikasi struktur yang sudah ada. Oke, ini turunan beta laktam non klasik. Contohnya apa? Contohnya cephalosporin. Salah ya. Contohnya, oh ini asam amidinopenisilat. Ini agak kurang familiar ya dari penggunaannya juga, tapi mungkin memang masih digunakan untuk spesifik infeksi tertentu ya. Karena tergantung kalau orang sudah resisten terhadap satu golongan, maka dokter tuh akan mencari-cari gitu kan, mencari-cari berbagai antibiotik yang ada gitu untuk dicobakan gitu. Dan ini salah satu yang mungkin menjadi pilihan karena saya jarang mendengar nama-nama obat ini gitu ya. Jadi mungkin penggunaannya pun tidak terlalu banyak, tapi bukan berarti tidak aktif dan tidak efektif. Pasti ada efektivitasnya yang lebih baik atau yang menonjol ataupun yang lebih kurang dari golongan yang lain. Tapi untuk saat ini penggunaannya memang lebih banyak golongan yang tadi yang dua tadi disampaikan. Oke. Ini satu-satu karena ini sepertinya kalau turunan beta laktam yang klasik ini tidak ada backbone spesifiknya. Jadi setiap senyawanya ini punya struktur yang berbeda-beda ya. Jadi misalkan asam amdinosilin gitu ya, dia masih berkaitan erat dengan gugus penisilin, aktivitasnya juga pada gram positif, tetapi cukup efektif dengan gram negatif. Jadi kerjanya masih terbatas, tidak spektrum luas seperti penisilin yang tadi di awal ya. Nah, ini bisa digunakan kombinasi dengan jenis beta laktam lain. Artinya berarti efek sinergisnya yang lebih kuat dibandingkan dengan efek tunggalnya. Ini strukturnya untuk asam aminodinopenisilat. Jadi nanti kemudian modifikasinya ada di gugus R ini pada asam karboksilat dari thiazolidin ya. Kemudian turunan yang lain, jenis yang lain, ini contohnya sulbactam. Dari gugus fungsinya juga sudah jelas berbeda ya. Ini bisa dilihat. Tapi tetap semuanya punya beta laktam, makanya digolongkan ke dalam antibiotik beta laktam. Carbapenem ini masih analog penisilin, jadi strukturnya pasti ada beta laktamnya dan ada thiazolidinnya, tapi katanya ini dihasilkan dari alam, jadi mimik tuh mirip ya, mirip dengan punya gugus yang mirip dengan penisilin, sehingga dicoba diujikan untuk antibakteri dan kemudian memberikan efek yang terlihat signifikan. Oksapenem tadi yang kita gabungkan ya, ternyata oksapenem ini adalah yang asam klavulanat tadi, ini masuk ke dalam golongan oksapenem. Ini yang kemudian kita gabungkan dengan antibiotik yang lain ya. Tadi ada contohnya misalnya amoksisilin dengan asam klavulanat gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperluas spektrum. Ini ternyata gugus asam klavulanat seperti ini. Ada beta laktamnya, tapi thiazolidinnya nggak ada ya, karena tidak ada S. Thio itu biasanya identik dengan sulfur. Jadi kalau ada gugus sulfurnya, biasanya di nama kimianya ada thionya gitu ya. Ini jenis turunan yang lain, kalian bisa baca sendiri. Amfenicol, ini juga jenis yang lainnya. Jadi antibiotik yang masuk dalam turunan amfenicol ini adalah kloramfenicol ya. Ini cukup terkenal, penggunaannya cukup banyak. Senyawa bakteriostatik, sifatnya bakteriostatik dan spektrum luas. Jadi dia tidak sampai membunuh bakterinya, tapi menghambat pertumbuhannya dan memiliki spektrum yang luas. Sifatnya mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Nah, ini memberikan keuntungan ya untuk bagaimana mekanisme kerjanya karena dia mudah larut di lemak. Ini turunannya, kalau dilihat ini tidak ada beta laktamnya ya. Bagaimana mekanismenya? Dia bukan lagi dengan
dengan cara seperti merusak peptidoglikannya, tapi dia menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, menghambat pembentukan ikatan peptida. Peptida itu ikatan antara dua asam amino. Itu struktur primer dari protein, dan ketika ikatan ini dirusak, berarti perusakannya akan bersifat denaturasi, tidak lagi koagulasi ya, karena yang dirusak adalah ikatan struktur primernya. Tapi mungkin efek ke bakterinya tidak sampai eh, bakterisid ya. Kenapa? Karena kan protein itu banyak banget ya. Ketika dia memutus ikatan peptida, maka yang diputuskan itu sangat random gitu. Tidak tidak bisa jadi yang diputusnya itu bukan pada jenis protein yang memang kritikal atau important untuk keberlangsungan hidup mikroorganismenya gitu. Jadi biasanya ini yang menyebabkan kemudian apakah sifatnya itu bakteriostatik atau bakteriosid. Salah satunya chloramphenicol gitu ya. Dia juga spektrumnya luas, banyak digunakan sampai sekarang ya untuk terutama untuk tipes karena dia bisa menunjukkan efektivitas pada Salmonella, spesies Salmonella penyebab tipes. Yang phenicol juga dia bersifat bakteriostatik, turunan dari chloramphenicol di temenan, masih menjadi obat pilihan untuk demam tifoid atau demam yang disebabkan oleh Salmonella. Tetracycline ini obat yang lebih lama ya, cukup lama tetracycline tapi masih digunakan sampai sekarang. Dia spektrumnya luas ya kalau tetracycline itu diperoleh dari kultur Streptomyces, jadi mungkin metabolit dari Streptomyces. Kita break dulu ya, 5 menit atau 10 menit ya, sebentar. Kita break dulu ya. Yang mau ke toilet silahkan.
Kita lanjutkan lagi ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, saya boleh nanya masalah absen nggak, Ibu? Kenapa absen ya? Untuk kelas 1A gimana, Ibu? Kan harusnya besok baru dibuka. Oh iya, makanya saya butuh namanya saja atau data berapa banyak yang masuk, berapa orang. Kalau masuk semua ya tinggal bilang masuk semua, nanti saya besok saya contrengkan. Saya inputnya besok. Tadi kan ada 38. Kelas besok Sabtu tuh berapa orang ya? Besok kelas 1A doang, Bu. Ada 28 mahasiswa. 28 tambah 38 itu 66 ya? Ini cuma 63, berarti ada yang nggak masuk. Iya, Bu. Nanti saya cekin lagi, Bu. Coba report ya ke saya ya, siapa yang nggak masuk ya? Ibu, Iya, Bu. Nanti izin izin ngecek lagi ya, Iya, Bu. yang kelas sore, Bu, di kenapa? absensinya belum Ibu save sepertinya, Bu. Jadi di absen kita tulisannya belum hadir. Oh iya, memang saya belum submit. Oh iya, baik. Tapi udah masuk semua ya? Karena kan suka ada yang dadakan kemudian mereport saya masuk gitu. Hadir Masuk semua. semua ya? Kayak saya simpan absen ya. Oke, lagi loading ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai mana? Ini tetrasiklin ya. Kita tadi sampai tetrasiklin. Tetrasiklin itu dihasilkan dari isolasi streptomisis, kemudian dikembangkan secara semisintetik. Itu memang seperti itu perjalanan obat. Jadi kalaupun ditemukan dari awal to the streptomycin, sebetulnya kalau dari mikroorganisme itu memungkinkan perbanyakan ya. Karena kan mikroorganisme itu mudah untuk diperbanyakan dengan jumlah yang cukup banyak. Tinggal bagaimana cara pemurnian atau isolasinya dari mikroorganisme itu gitu. Tapi itu juga tantangan tersendiri sehingga orang lebih mudah kemudian melakukan sintesis sintesis dari semisintesis atau sintesis dari awal gitu ya, atau misalkan diambil intermediatnya dari streptomyces kemudian dilakukan penyempurnaan struktur atau modifikasi dengan satu atau dua tahap reaksi dengan sintetik, itu namanya semisintetik. Hah? Ngajarin. Hmm. Oke, maaf ya, saya terganggu sedikit. Nah, itu ya. eh ini di sini ada satu statement penting nih, tetrasiklin ini bersifat amfoter. Amfoter itu apa? Karena dia punya sifat asam dan basa gitu ya. Jadi satu gugus punya sifat asam dan basa gitu. Jadi tergantung kondisi larutan pH-nya dia akan beralih ke sifat asam atau bersifat basa. Bagaimana hubungan struktur dan aktivitasnya? Nah, gugus farmakoperna. Nah, ini ada satu istilah baru, mungkin ya kalian baru dengar farmakofor gitu ya. Farmakofor tuh biasanya kita kita definisikan sebagai gugus fungsi tertentu yang kemudian berkaitan dengan aktivitasnya. Jadi kalau tadi beta laktam, maka gugus beta laktamnya itu disebut gugus farmakofor karena gugus beta laktamnya itu yang kemudian berkaitan dengan aktivitas mikroorganismenya. Kalau nggak ada beta laktamnya kan nggak ada aktivitas tadi ya. Jadi beta laktam itu kita sebut sebagai gugus farmakofor. Dan di sini apa yang kemudian menjadi gugus farmakofornya adalah sansiklin katanya.
struktur yang maaf, ini kalau sunsikrin tuh intermediate ya, intermediate dari tetrasikrin, kita menggunakan sunsikrin. Jadi gugus karmofoliar ini di tetrasikrin ini adalah cukup kompleks ya, dia ada kiralitas juga di C4, C12, C5, C6, ada gugus fenol juga, cincin AB. Ini saya harus lihat lagi ya yang menjadi gugus farmakopor dari tetrasikrin apa. Bisa jadi semuanya ini, struktur semuanya ini menjadi gugus farmakopor, bisa jadi. Jadi artinya perubahan itu tidak mungkin ada pada backbone atau cincin. Nah, ini cincin ini biasanya jadi backbone atau jadi farmakofornya. Jadi modifikasinya ada di samping-sampingnya. Di sini gitu ya, di ikatan H-nya di sini gitu. Itu yang kemudian dirubah. Tapi biasanya keempat cincinnya ini menjadi backbone yang menjadi farmakofornya. Contoh turunan tetrasikrin ini sudah banyak, sudah terus dikembangkan gitu ya. Ada tetrasikrin fosfat kompleks juga, ada klortetrasiklin, ada oksitetrasiklin gitu ya, berbagai macam. Yang selanjutnya ada turunan aminoglikosida. Aminoglikosida itu apa? Dia adalah antibiotik dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksitreptanin. Jadi aminoglikosida, glikosida itu kan gugus gula ya. Jadi pasti dalam strukturnya itu ada amin, gugus amin NH2, dan jenis gula. Jadi amin yang terikat pada glikosida gula tertentu. Jadi gulanya apa? Ada glukosa, ada garosamin, ada glukosamin, samin, neosamin gitu ya. Glukosamin. Jadi biasanya jadi kalau nanti dilihat strukturnya itu ada gugus gula, glukosamin yang kemudian mengikat sesuatu yang berikatan N. Ini sifatnya bakterisid, turunan aminoglikosida itu bakterisid, sehingga efek sampingnya juga besar ya. Jangan salah teman-teman. Aminoglikosida ini banyak digunakan sebagai antibiotik, tapi efek sampingnya cukup lumayan juga. Dia dapat bekerja secara spektrum luas, termasuk Mycobacterium juga. Dalam formulasinya biasanya dijadikan garam dengan sulfat atau hidroklorida sehingga bisa mudah larut dengan air. Tidak diabsorpsi oleh saluran cerna sehingga untuk pemakaian sistemik tidak diberikan secara oral. Nah, ini yang penting. Dia diberikan secara parenteral melalui injeksi intramuskular. Jadi, efek sampingnya cukup besar. Penggunaannya akan sangat spesifik dengan pengawasan dokter. Pertama, karena memang dia tidak bisa diabsorpsi, jadi penggunaannya harus parenteral. Dan yang kedua, karena efek sampingnya juga. Apa saja yang sering digunakan? Dari streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, tobramycin, amikacin, banyak ya. Contoh turunannya ada neomisin sulfat, dihasilkan dari streptomyces juga. Kemudian gentamisin sulfat, juga ini dari fermentasi Mycomonospora purpurea, dari sejenis Mycobacterium juga. Dari mikroorganisme juga, dari sel-sel kecil juga ya, sel-sel tunggal gitu ya. Jadi dia dihasilkan dari pembiakan mikroorganisme. Selanjutnya adalah turunan makrolida. Ini antibiotik makrolida ini umumnya dihasilkan oleh Streptomyces. Mempunyai 5 bagian struktur yang karakteristik, yaitu cincin lakton, gugus keton, amin seperti glikosida, gula netral, gugus dimetil amino pada residu gula. Nanti kalian bisa kenali dari strukturnya ya. Di sini ada strukturnya enggak? Oh, nggak ada strukturnya. Nanti kalian coba cari struktur makrolida, kemudian kalian coba kenali identifikasi struktur-struktur ini ya. Cincin lakton tuh yang mana, gugus keton tuh yang mana, gitu, gula aminnya yang mana, supaya menghafalkannya jadi lebih mudah. Yang terkenal erythromycin masih digunakan ya, erythromycin stearat ini masih digunakan. Dia sifatnya bakteriostatik, spektrumnya sempit pada bakteri gram positif saja, terutama yang sudah kebal dengan penisilin. Biasanya digunakan untuk pengobatan pneumonia. Pneumonia itu paru ya, infeksi paru. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam kurang lebih 2 jam dengan waktu paruh 2-3 jam.
Contoh turunan makrolida ini azitromisin ya. Azitromisin ini sangat banyak digunakan terutama pada saat COVID kemarin karena disinyalir nih azitromisin bisa membantu penghambatan pada virus COVID gitu ya. Walaupun kemudian dalam perjalanannya agak ada modifikasi juga ya untuk SOP pengobatannya karena ternyata tidak terlalu terbukti gitu pengobatan dengan azitromisin. Tapi saat ini kalau orang-orang kemudian menderita infeksi saluran pernapasan atas, ini biasanya yang dihantam itu azitromisin, digunakan azitromisin ya. Karena kan kalau ISPA itu lebih banyak diinfeksi oleh gram positif biasanya ya. Jadi memang yang diberikan yang punya kerja terhadap gram positif. Kemudian spiramisin juga contohnya. Sudah azan ya? Belum? Belum ya? Nanti kalau azan kasih tahu ya, supaya kita berhenti dulu. Turunan polipeptida, suara saya masih terdengar tidak? Jelas, Bu. Oke. Eh, polipeptida. Nah, kalau polipeptida ini dari namanya saja sudah tahu ya kalau strukturnya pasti mengandung struktur asam amino gitu. Karena peptida itu adalah ikatan antara asam amino dan asam amino. Jadi polipeptida berarti asam aminonya lebih dari satu ikatan peptida. Ini contohnya basitrasin diisolasi dari Bacillus subtilis karena polipeptida ini biasanya memang khas metabolit dari mikroorganisme atau mungkin bahkan dari sumber eh, hewani gitu ya. Tapi kebetulan basitrasin ini dari mikroorganisme Bacillus subtilis. Ada banyak macam, ada 10 jenis basitrasin A, B, C, D, E, F1, F2, F3 dibedakan berdasarkan struktur molekulnya. Nah, ini sejauh ini belum disintesis ya, belum disintesis secara kimia karena campuran. Dia biasanya campuran. Jadi nanti kalau kalian iseng-iseng berhadiah ke Farmakope gitu ya, kalian lihat monografi untuk basitrasin, itu parameter ujinya sangat banyak. Karena sampai mengidentifikasi jenis-jenis basitrasinnya A, B, C, D, E, F. Nah, jadi karena metabolit dari mikroorganisme kita tidak bisa mendapatkan yang tunggal. Sangat sulit sekali pemurniannya sehingga kalau memang kemudian secara mixture, secara campuran ini tidak memberikan dampak klinis yang berbahaya bagi tubuh manusia, biasanya memang dibiarkan seperti itu gitu ya. Jadi efek sinergi namanya. Oke. Contoh lain dari polipeptida polimixin bisulfat. Ini kasusnya sama karena dia masih merupakan metabolit yang diisolasi dari Bacillus polymixa, hanya berbeda spesiesnya saja. Ini juga mixture campuran gitu dan ini juga dalam quality systemnya dalam QC-nya atau monografinya juga cukup kompleks untuk analisanya ya. Tapi biasanya untuk senyawa-senyawa seperti ini itu kita apa namanya melakukan penetapan quality mutunya itu dengan eh, uji apa istilahnya ya? Dengan menggunakan bakteri lagi gitu. Jadi pakai uji biologi, bukan uji kimia, tapi uji biologi. Jadi kita mencoba membuat sebuah larutan spesifik, kemudian dilihat efek penghambatan atau efek bakterisidnya eh, pada salah satu atau pada bakteri spesifik target. Ada aktivitas nggak kalau ada penghambatan atau ada efek bakterisid atau penghambatan artinya tidak tumbuh lagi gitu ya. Itu dinyatakan berapa konsentrasinya dan berapa besar penghambatannya itu yang dilihat.
Karena ini satuannya itu pakai unit ya, pakai unit USB. Nanti harus kita pelajari sendiri untuk baik, kita lanjutkan untuk linkosamid. Linkosamid ini antibiotik yang mengandung sulfur ya. Dikarakterisasi oleh 4 alkil asam pipekulat atau asam hikrat yang terikat pada alkil 6 amino alfa tiooktopironis piranosid melalui ikatan amida. Jadi dia punya gugus basa, N-pirolidin dan N-piperidin. Ini kalau tidak ada eh, strukturnya, kalian cari sendiri strukturnya ya, supaya tahu. Karena kalau cuman bahasa kimianya gini, nanti kalian susah membayangkan. Tapi kalau melihat gambarannya itu akan membantu, memudahkan kalian untuk membayangkan, menggambarkan gitu ya, strukturnya. Bagaimana mekanismenya? Dia sifatnya bakteriostatik, tetapi pada kadar yang tinggi bersifat bakterisid. Efektif terhadap bakteri gram positif dan gram anaerob negatif yang patogen. Ini azan ya, kita stop dulu ya. Takutnya azan nih. Azan nggak sih? Ada yang mendengar azan nggak? Azan Bu, azan Bu. Oke, Bekasi azan, Bu. ya saya stop dulu ya.
Sudah selesai? Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Habis itu kita bisa stop. Ini turunan glukosamid ya. Ini dipelajari saja strukturnya. Jadi mekanismenya seperti apa. Kemudian, ini glukosamid kan sudah tadi ya? Oh, belum ya. Jadi bagaimana mekanisme kerjanya? Dia sifatnya bakteriostatik, tapi tergantung dosisnya. Karena ketika dosisnya tinggi, bakterisid ini sebetulnya berlaku seperti itu semua ya. Ketika konsentrasi kecil, bakteriostatik memungkinkan ketika jumlahnya diperbanyak, dosisnya ditingkatkan jadi bakterisid. Tetapi karena ada efek toksisitas, ada senyawa-senyawa tertentu yang tidak mungkin kita berikan dalam jumlah besar gitu, sehingga dia akan lebih diprioritaskan untuk efek kerja bakteriostatiknya saja. Ini contohnya ada lincomycin, clindamycin. Ini bisa kalian baca dan kalian lihat strukturnya. Tolong nanti dilihat strukturnya ya untuk masing-masingnya yang belum ada strukturnya supaya bisa kalian membedakan satu dengan yang lainnya. Golongan lain adalah polien. Ini juga masih dihasilkan dari mikroorganisme, dikarakterisasi dengan adanya cincin besar yang mengandung lakton dan ikatan rangkap terkonjugasi. Kembali lagi, ini tolong dikonfirmasi ke strukturnya. Mana yang disebut cincin yang mengandung lakton dan ikatan rangkap terkonjugasi, gitu ya. Karena harusnya memang sudah kalian ketahui di kimia organik. Jadi maksudnya kalau misalnya kan saya minta kalian menggambarkan lakton tuh kalian sudah bisa gitu menggambar lakton seperti apa. Ini jenis salah satu yang terkenal mungkin nystatin ya. Nystatin mungkin ya yang bisa kalian ingat untuk obat jamur. Ansamycin ini juga masih dihasilkan oleh streptomycin atau mikroorganisme. Jadi kalau diingat-ingat dari tadi mikroorganisme yang banyak menghasilkan antibiotik itu dari spesies Streptomyces ya. Farmakofornya adalah struktur siklik yang mengandung aromatik dan jembatan makrosiklik alifatik panjang yang dinamakan ANSA. Contohnya rifampicin ya, rifampicin biasa kita gunakan untuk pengobatan TBC warna merah, obat warna merah. Dia punya 17 rantai ANSA. ANSA itu tadi sebutan untuk struktur siklik yang mengandung gugus aromatik dan jembatan makrosiklik. Baik, selanjutnya antrasiklin ini dan juga fosfomycin ini juga masih streptomyces. Oke, jadi untuk antibiotik yang tadi belakang-belakang yang kemudian namanya tunggal-tunggal, kemudian strukturnya tidak ada, kalian bisa coba lihat sendiri dari referensinya ya. Ini sudah pada punya referensi acuan bacanya nggak? Halo? Gimana, Bu? Iya, Bu. Ada yang sudah punya referensinya? Kalau kalian belajar kimia medisinal menggunakan referensi apa? Yang siswan doyo ya, Bu. Oh, yang siswa Yang itu ya, silakan. Ada nggak yang struktur-struktur ini ya dibahas? Ada ya? Kalau nggak, nanti kalian explore dari sini ya, dari handout ini. Nanti saya berikan kembali handoutnya. Kalian explore untuk struktur-struktur molekulnya. Kaitkan struktur molekul dan aktivitasnya. Oke, Jadi kita ringkas ya, Bu. kenapa? Kita ringkas strukturnya atau gimana, Bu? Digambar saja. Jadi kalau fosfomycin itu seperti apa, strukturnya coba dicari di website ya, di Google. Masuk ke PubChem. PUBCHEM itu apa namanya website yang cukup akurat untuk sifat fisika kimia struktur molekul tertentu. Jadi kalian klik fosfomycin, kemudian di add di PubChem gitu. Nanti kalian akan keluar struktur fosfomisinnya. Itu coba perhatikan strukturnya, kaitkan dengan tadi keterangan farmakofornya di mana gitu ya. Untuk apa? Bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kata dia baca golongannya ya. Untuk yang golongan turunan beta laktam mungkin masih mudah gitu karena strukturnya ada beta laktamnya, farmakofornya beta laktamnya. Tapi untuk jenis-jenis yang tunggal-tunggal ini kan terikat masing-masing satu-satu terhadap struktur yang spesifiknya ya. Jadi mungkin perlu dilihat gitu karena di handout ini kebetulan tidak disampaikan strukturnya, tidak semua disampaikan. Baik,
Mungkin kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan? Silakan. Kita punya waktu. Ini sampai jam 6.20 ya. Sebenarnya sih di jadwal 18.00, Bu. 18.00 udah lebih dong. Oh, iya, 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 Karena baik. kan Ibu mulainya tadi jam 16.20. Oh iya, ya, minggu lalu saya yang agak ngaret ya. Oke, baik. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Kita selesaikan kuliahnya sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.